kemajuan harus kita berikan filter kepada anak-anak kita. Apa konsepnya? Saya mau kembali kepada tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Ucapan beliau jadi semboyan pendidikan kita. Ing ngerso sung tulodo, ing madya mangun kerso tuturi handayani. Tahu artinya? Yaitu ing ngerso sung tulodo, anak tuh perlu keteladanan. Kata orang Belanda, buah apel jauhnya jatuhnya nggak terlalu jauh dari pohonnya. Nggak mungkin pohonnya di Bogor jatuhnya ke Kebayuran buah. Buah apel jatuhnya nggak terlalu jauh dari pohonnya. Anak biasanya ngikuti yang dia lihat. Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Keteladanan. Sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang bisa menjadi contoh. Memberi contoh gampang, jadi contoh sulit. Kalau memberi contoh sih, saudara-saudara rajin-rajinlah sedekah. Gimana orang mau ikut yang teriak buntut gasiran, mbahnya pelit. Dia memberi contoh tapi nggak jadi contoh namanya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, memberikan contoh yang baik. Baik dengan ucapan, baik juga dengan perbuatan. Orang tua memberi contoh di rumahnya, pemimpin memberi contoh kepada rakyatnya. Dengan apa contoh? Pertama, contoh berupa ucapan. Yang kedua lebih penting, contoh berupa perbuatan. Kadang-kadang kita sekarang kan jarang, susah nyari tempat ngaca. Dulu di depan kantor DPR Senayan tuh banyak tukang kaca pada dagang tuh. Ya, diusirin sama polisi. Sebenarnya udah pas tuh dia dagang di situ tuh. Maksudnya supaya yang mau ngantor pada ngaca dulu di situ tuh. Pantas nggak jadi wakil rakyat. Diberikan keteladanan, contoh berupa ucapan. Kadang-kadang pemimpin kita ini ngomongnya ucapannya nggak bisa jadi teladan. Waktu Nias dihantam gempa, gelombang laut naik ke darat, rakyat banjiran, infrastruktur hancur, Nias mentawai. Ada pejabat tinggi ngomong, gimana nasib rakyat kita? Ya itu resikonya berumah di pinggir pantai. Resiko bro, itu kan nggak mendidik. Kemarin waktu cabai naik, apa bener? Ada pejabat ngomong, ya kalau cabai mahal, coba setiap kita nanam cabai di halaman rumah kita. Ini kan jawaban yang nggak mendidik. Kalau cabai mahal, rakyat suruh nanam cabai. Beras mahal, rakyat suruh nanam padi. Ntar kalau telur naik, lu suruh bertelur itu rakyat. Ini kan ucapan yang nggak mendidik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, keteladanan dalam bentuk ucapan. Yang kedua, keteladanan yang lebih penting dalam bentuk perbuatan. So, sadar atau tidak, hidup ini sekedar nunggu giliran kok. Anak-anak kita tuh memang harus kita siapkan. Hidup sekadar nunggu giliran. Kalau telat kita mempersiapkan, kita digusur waktu. Kita banyak mengalami suksesi. Bung Karno kita sayang, kita cinta. Tahu-tahu telat memberikan kesempatan kepada generasi muda, tergusur dalam sejarah. Pak Harto begitu, Marcos begitu. Ini Husni Mubarak lagi ketar-ketir, 32 tahun berkuasa, telat berhenti. Orang kalau telat berhenti ya diberhentiin. Tunisia kayak gitu, sebuah suksesi yang berjalan nggak seperti yang kita harapkan. Bapak Ibu hadirin, yang pertama, hingerso sung tulodo. Kalau di depan bisa ngasih contoh yang baik buat anak-anak kita. Ing madya mangun kerso, anak-anak perlu digugah semangatnya. Nah, kita memang susah, tapi itu bukan menghalang bagi cita-cita yang mulia.
Nah, kita memang miskin, tapi itu bukan penghalang bagi cita-cita yang mulia. Diberikan dorongan, semangat, sugesti, rangsangan supaya dia maju. Bapakmu cuma jadi RT, nak, kamu jadi camat. Bapakmu cuma jadi tamat SD, kamu sarjana. Bapakmu tukang tambal ban, nak, kamu punya pabrik ban. Diberikan dorongan, dan itulah peran lebih yang dominan dari ibu-ibu. Ya. Bu, sikap yang pertama buat anak-anak kita itu ingerso sung tulodo. Anak perlu keteladanan, contoh baik ucapan maupun perbuatan. Yang kedua, ing madia mangun kerso. Ing madio mangun kerso. Karso. Iyalah, itu beda huruf lain, satu huruf aja kok. Kalau pada posisi di tengah, dia mampu menggugah semangat, membangun sugesti. Anak-anak kita perlu itu. Dan peran dominan mesti lebih ke ibu-ibu. Ibu baca sejarah, Sayyidah Aminah melahirkan anak pertama tanpa didampingi suami. Suaminya meninggal ketika anaknya dalam kandungan. Sedih. Tapi dengan penuh semangat dia lahirkan anaknya, penuh kasih sayang. Didampingi, diberikan sugesti, dorongan, semangat. Dan dia berhasil mengantar bayi Muhammad itu menjadi orang besar dan dibesarkan Allah. Mahatma Gandhi, tahu Mahatma Gandhi? Kenal? Lagi di mana kenalannya? Ngaku. Ibunya yang memacu, bapaknya nggak ada yatim. Gandhi jadi orang kau. Gandhi sekolah, nak. Gandhi belajar, nak. Gandhi jadi orang besar, nak. Kalau perlu sekolah ke Inggris, biar Inggris jajah kita, nggak ada salahnya kau belajar ke Inggris. Tapi jangan pacaran sama bule, Gandhi. Jangan sentuh minuman keras, Gandhi. Mahatma Gandhi tumbuh jadi orang besar karena dorongan emaknya. Mak, oi mak, emaknya James Watt. Nah, siapa tuh? Yaitu James Watt. Jadi ilmuwan besar, penemu listrik uap itu didorong oleh emaknya, dia yatim. Udahlah, nak, bapakmu cuma jadi RT, kamu jadi camat. Di bawah bumi ada bumi, nak. Kita bilang kita susah, ada lagi kok yang lebih susah dari kita. Gaji bapakmu kecil, nak, tapi ada yang lebih kecil lagi. Sabar, emang lagi zaman susah. Presiden India gajinya lebih kecil dari Presiden Indonesia. Padahal yang diatur 1 miliar orang. Presiden Cina gajinya lebih kecil dari Presiden Indonesia. Padahal yang diatur rakyatnya 1,5 miliar. Banyak nggak 1,5 miliar? Itu kalau kencing bareng. Banjir. Memberikan dorongan, rangsangan, semangat. Ingma dia mangun ke karso lagi. Digugah semangatnya, nak. Banyak orang-orang besar yang memulai pekerjaannya dagang koran. Many a great man start as a newspaper boy. Tahu apa artinya itu? Banyak orang-orang besar yang memulai pekerjaannya dagang koran. Gak ada kerjaan halal yang hina. Waktu kumpul sama pemulung, saudara-saudara kita di Bantar Gebang, saya bilang, Pak, ini ngai sampah tuh bukan kerjaan hina, ini halal, ini lebih terhormat daripada pakai dasi naik mercy hasil korupsi. Nah, lalu tuturi handayani, kalau ada di belakang bisa memberikan dorongan semangat. Anak-anak kita itu sekarang maunya diajak ngomong, bukan diomongin. Diajak ngomong. Ayo kita rujukan ke Quran.
Waktu Nabi Allah Ibrahim mimpi disuruh nyembelih putranya namanya Ismail, apa beliau bilang sama Ismail? Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Lihat ini, Ananda, Abah disuruh Allah nyembelih kamu. Fanzur madza tara, menurut kamu gimana nih, kerjain nggak kira-kira? Sudah yakin itu perintah Allah, tapi masih diajak ngomong. Nih loh, anak kita tuh diajak ngomong, jangan cuma diomongin. Nabi Ibrahim ngasih contoh, enggak langsung Ismail, sini gua potong. Nah, perintah tuh harus diam aja deh, potong. Fanzur madza tara, ajak anak ngomong, jangan cuma diomongin. Jenuh dia kalau diomongin. Jangan terlalu didoktrin. Biarkan mengalir seperti air. Tadi Ustaz Subhi sudah memberikan contoh generasi yang Quran. Bagaimana itu ditradisikan sejak kecil, sejak lidahnya masih lunak dibawa ke sana kemari. Kalau sudah seumur kita ini lidah udah kaku. Mau bilang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara kita selaku umat Muhammad silalahi. Itu si Muhammad Batak lain, Muhammad silalahi. Tuturi handayani. Jangan, nah ini, jangan ngukur baju orang pakai badan sendiri. Nggak sering kan? Baju orang kita ukur pakai badan kita, nggak pantas, nggak cocok, kegedean, tak kekecilan. Mengukur orang dari sudut kita. Istilah lama lagi, jangan mancing ikan pakai anggur. Ikan yang nggak mau makan ngomel, ikan goblok, anggur kagak doyan. Bukan ikannya yang goblok, ente bahlul. Umpannya nggak pasang mata mancing ikan pakai anggur. Kita sering gagal merangkul anak-anak kita, gagal merangkul remaja-remaja kita karena umpannya salah. Mancing ikan pakai anggur. Ono kita rambutnya gondrong tapi rajin ke masjid. Jangan bilang apaan lo ke masjid gondrong begitu, jangan. Kan lebih baik gondrong ke masjid lebih bagus daripada botak ngadu ayam. Umpamanya Islam ini masuk ke Indonesia aman, damai. Kenapa? Karena para mujahid dakwah kita dahulu nggak bertabrakan dengan nilai-nilai budaya. Terutama kebijakan para wali songo dalam mendakwakan Islam nggak pernah membentur kultur, nggak pernah membentur budaya. Malah terjadi akumulasi yang indah. Ada teman saya bilang, Kiai, masjidnya pakai beduk ya? Iya, kenapa? Kan bid'ah itu. Wah, siapa bilang? Itu beduk itu bukan agama, itu budaya. Tanda masuk waktu, bukan manggil orang sholat. Manggil orang sholat pakai azan, tapi tanda masuk waktu beduk. Itu budaya. Nggak pakai beduk mau teriak-teriak juga boleh. Oi, ogrep, boleh. Cuman kan wali songo bijaksana, mending pakai beduk dah, sekali pukul sekampung denger. Budaya. Kalau itu dia nggak beda, budaya miskin betul kita. Mestinya motor juga beda tuh. Orang Rasul nggak pakai, jual, beliin ontak lu aman naik sono. Ikut-ikut melafazkan, bertalafuz dengan lafaz Al-Quran, walaupun dia sendiri juga sedang belajar membaca Al-Quran. Malah kita bersyukur anak sudah berada dalam sebuah naungan Al-Quran. Yang kedua tentang konsistensi berjilbab. Saudara-saudara, memang Allah itu indah dan menyukai keindahan. Pakaian adalah lambang kepribadian seseorang. Kalau itu berangkat dari hati, pasti ada konsistensi. Kalau tidak, ya sesaat. Musiman. Nah, musim ini nggak bisa dilarang. Musim. Tapi kalau waktunya habis aja sendirian. Alah, ini kan musim nih. Bagi musim.
Rambutan kan begitu, lagi musim di mana-mana rambutan habis. Kalau musim nggak bisa dilarang kan, nggak boleh musim rambutan. Emang lu aku nggak boleh, mesti merebak. Ya kita hanya mengendalikan saja musim itu. Dulu musim katanya dari celana bawahnya sempit semua, botol nggak masuk. Ganti cut lebar, jangan botol, monyet masuk ke dalam. Musim waktu selesai. Balikannya itu Kiai. Balikannya, musimnya selesai ya selesai. Karena itu saya rangkum buat anak-anak kita generasi yang datang. Pertama, kegalauan Nabi Yakub tentang anak-anaknya. Pertanyaannya sederhana. Ya Bunaya, nah bukan seperti itu. Nabi Yakub kalau sudah mengeluhkan berpikir tentang anak-anaknya, pertanyaannya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Nah, kalau bapak ndak ada umur, kamu nyembah apa ya? Ini orang tua bijak. Kalau bapak ndak ada umur, kamu jadi hamba siapa? Masih jadi hamba Tuhan atau hamba dunia, hamba jabatan, hamba harta, hedonis. Mumpung masih ada bapak mau tanya nih, kalau bapak nggak ada, kamu nyembah apa nak? Tuhanmu siapa? Itu yang pertama yang penting. Iman, ini pondasinya. Kalau pondasi kuat, apapun mau dibangun di atasnya, insya Allah aman. Kalau pondasinya rapuh, bangunan cepat runtuh. Jadi anak-anak kita sebelum kenal komputer, sebelum kenal laptop, sebelum kenal Twitter, sebelum kenal email, yang harus pertama dia kenal, Tuhan saya siapa sih? Saya ini hambanya siapa? Satu. Ya Bu. Yang kedua, pesan Sufi tadi, ilmu. Dengan iman hidup itu, dengan ilmu hidup mudah, dengan iman hidup terarah. Hidup lebih mudah karena ilmu. Jangankan ceramah, jangankan kerja, pakai kopi aja butuh ada ilmunya kan. Mau ceramah, mau kantor ya begini kopiahnya. Mau sholat diangkat dikit, itu ilmu kopiah supaya sujudnya benar. Mau dagang miringin gitu, mau main gaple palangin kalau perlu kayak gitu. Orang pakai kopiah saja ada ilmunya, apalagi yang lain-lain. Ilmu. Yang ketiga, setelah iman, ilmu. Yang ketiga, anak-anak kita harus dilatih kerja keras. Lihat Rasulullah itu umur 9 tahun dibawa dagang pamannya ke Syam. Syam itu kan Syria sekarang. Jauh loh, Arab Saudi ke Syria. Umur 9 tahun Muhammad hidup itu peras keringat banting tulang. Jangan mengharap untung besar tanpa peras keringat. Ayo kerja keras, ayo kerja keras, ayo kerja keras. Iman, ilmu, dan kerja keras. Dengan tadi berangkat dari ing ngerso sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Belum pernah sesaat pun dalam hidup kita ini nikmat Allah pernah berhenti. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri seluruhnya merupakan nikmat dari Allah. Terhadap nikmat yang sedemikian banyak itu, yang jikalau kita akan mencoba menghitungnya, sungguh kita tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Allah cuma minta satu: syukuri nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatku kepadamu. Kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas loh, azabku itu pedih. Jadi kalau kita mau ambil mafhum dari ayat ini, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Nikmat apapun itu.
Sehingga boleh jadi orang kaya bisa saja masuk surga karena hartanya, dan orang kaya pun tidak jarang yang masuk neraka juga karena hartanya. Syukur apa tidak syukur? Pejabat bisa saja masuk surga karena jabatannya. Pejabat pun tidak jarang masuk neraka juga karena jabatannya. Syukur apa tidak syukur? Orang berilmu, orang alim sekalipun bisa masuk surga karena ilmunya. Pun orang alim bisa masuk neraka lebih dulu dari penyembah berhala juga karena ilmunya. Syukur apa tidak syukur? Nah, kita zon politikan, makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri. Kita bermasyarakat, kita perlu orang lain. Nah, di dalam bergaul bermasyarakat kita bertingkah laku, berperilaku, berbuat, berkata dan sebagainya. Apapun perilaku kita di masyarakat pasti punya dampak bagi orang lain, bagi masyarakat sekitar kita, mungkin juga bagi lingkungan di mana kita hidup, di lingkungan di mana kita tinggal. Nah, dampak inilah yang sering kita tidak perhatikan, bahwa pada dasarnya tidak ada kebebasan mutlak. Kebebasan kita dibatasi kebebasan orang lain. Satu contoh yang gampang, saya beli radio pakai uang saya setel di rumah saya sekeras-kerasnya. Lalu saya ngomong, radio saya yang beli saya, pakai uang saya setel di rumah saya sekeras-kerasnya, gak ada urusan sama orang lain. Itu sikap yang tidak mempedulikan lingkungan. Padahal tetangga saya sebelah juga boleh ngomong begitu. Kata tetangga saya, ini kamar saya tidur di dalamnya, mata saya yang ngantuk saya. Kenapa suara radio kamu masuk ke kamar saya? Nah, ketika itu kebebasan saya menyetel radio dibatasi oleh kebebasan tetangga saya yang mau tidur. Disinilah terjadinya sikap saling menghormati, sehingga perilaku kita terkendali. Nanti akan kita bicarakan bagaimana pengaruh puasa dalam hal mengendalikan perilaku kita sebagai manusia. Sebelum kita lanjutkan bincang kita tentang pengendalian perilaku oleh ibadah puasa, mungkin di antara adik-adik kita yang hadir ada yang akan mengajukan pertanyaan lebih dulu. Saya persilakan, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini di negara kita banyak terjadi bencana. Bagaimana menurut pandangan agama? Ya, sesuatu yang aktual, tetapi mungkin nanti dari pembicaraan ini akan runtun mengarah kepada jawaban atas pertanyaan tadi, karena saya lihat ada sinkronnya, ada kesinambungan. Begini, tadi di awal pembicaraan kita membicarakan ayat, kalau kamu bersyukur aku tambah nikmatku kepadamu. Kalau kamu ingkar, awas azabku itu pedih. Kita bangsa Indonesia ini oleh Allah dikaruniai sebuah negara yang istilah Al-Quran itu baldatun thayyibah, sebuah negeri yang begini subur. Buminya, di atas perut bumi kita segala pohon hidup. Di bawah perut bumi kita ada gas, ada minyak, ada batu bara. Laut kita yang merupakan 2/3 negeri ini, pasir lautnya saja bisa dijual menimbun Singapura sana. Ada minyak lepas pantai, ikan kita luar biasa, sehingga negeri-negeri lain sering menangkap ikan di perairan Indonesia. Kemudian hutan kita jutaan hektar. Laut kita kaya, bumi kita kaya, hutan kita kaya. Tetapi rakyat kita masih belum bisa lepas dari kesulitan. Timbul pertanyaan, selama ini kita diberikan hutan yang begitu luas jutaan hektar, apa kerja kita? Nebangin doang, nggak pernah nanemin lagi. Terjadi pengundulan hutan di mana-mana. Yang namanya illegal logging, tidak ngerti juga kita. Penebangan liar itu kok bisa ratusan kubik seperti itu. Akibatnya apa?
tanah longsor, banjir melanda, terjadi pengundulan akibat ulah yang kita lakukan sendiri. Mengambil istilah Al-Quran, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bertebaranlah kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah manusia sendiri. Kita yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, dikaruniai negara yang begini kaya sumber daya alamnya, yang diamanati memegang jabatan, lupa diri dan lupa daratan. Sementara kita sendiri tidak bisa mengelola negeri ini dengan baik. Yang disuruh ngurus beras, sering nimbun beras. Yang disuruh ngurus laut, sering jadi bajak laut. Yang disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Ada fenomena-fenomena seperti itu. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan musibah, dengan bencana yang belakangan datang menimpa kita? Begini, ayat Quran menjelaskan bahwa peringatan Quran itu wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah musibah, takutlah bencana, takutlah fitnah yang kalau dia datang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu, orang yang baik terkena juga akibatnya. Nah, dengan kata lain, dilihat dari sisi ayat ini, kenapa bencana terjadi? Ini akibat dosa borongan. Borongan itu kalau sudah borongan namanya, yang benar ikut kelibat juga. Kita nggak perlu cari kambing hitam, tapi akibat 1-2 orang makan nangka, yang lain ikut kena getahnya semua. Di Aceh yang tertimpa tsunami, banyak sekali saudara kita yang baik-baik di sana. Di Jogja pun begitu, di Pangandaran pun begitu. Entah mereka terkena juga musibah akibat dari segelintir tingkah laku orang. Ini yang perlu kita khawatirkan. Jadi kalau yang ma'ruf jalan, tapi yang munkar juga jalan. Kebajikan ditegakkan, tapi maksiat dilaksanakan. Ketika hukuman datang menghantam yang maksiat, yang baik-baik ini akan terkena juga dampaknya. Walaupun buat orang yang baik-baik ini merupakan ujian. Kan musibah itu kalau menimpa orang baik-baik namanya ujian tuh. Kalau musibah menimpa orang setengah baik itu 50-50. Ini golongan yang sholat rajin, maksiat tekun. Sedekah mau tapi korupsinya lebih gede dari sedekahnya. Cuma lipstik aja ngumpetin korupsinya, dia sedekah. Kemudian yang model seperti ini kalau terkena musibah itu teguran namanya, bukan ujian. Sebaliknya kalau orang jahat terkena musibah, itu persekot, itu DP. Nah, ini merupakan harus jadi renungan buat kita semua, tanpa sekali lagi perlu mencari kambing hitam. Mari sama-sama kita melakukan introspeksi. Berangkat dari ayat yang kita bicarakan sejak awal tadi, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Nah, ada hadis kursi, Balah menjelaskan, terkadang melihat ulah manusia, aku ini kepengen turunkan azab saja, kata Allah. Tetapi ketika aku melihat orang-orang tua yang sujud di keheningan malam, bayi-bayi yang tanpa dosa masih menyusu, dan binatang ternak melata mencari makan, murkaku pun surut, azab aku tarik kembali. Kalau kita renungkan hadis ini, masih ada yang meredam murka Allah, menjaga keseimbangan. Orang-orang tua yang di keheningan malam sujud sambil berlinang air mata, nangis di hadapan Allah. Kita hutang jasa dengan orang-orang tua seperti itu. Bayi-bayi yang tanpa dosa, masih putih, bersih, masih menyusu, dan binatang ternak melata mencari makan, itu potret dari lingkungan keseimbangan hidup. Sekarang kan binatang hampir nggak punya tempat. Kita baca dalam berita itu bagaimana di Pekanbaru sana gajah nyasar ke kota karena hutan kebakar. Ya. Air kita nggak berikan tempat, lalu ngayap kemana-mana, masuk ke lingkungan penduduk. Sesuatu yang dulu air ada tempatnya, sekarang semua buat manusia, sehingga ketika air datang, mana nyasar dia ke tempat kemana-mana. Ini sebuah potret bahwa kalau masih ada orang-orang yang sujud kepada Allah tengah malam sambil berlinang air mata, masih ada putra-putra bersih tanpa dosa, masih terjaga lingkungan hidup, bencana tidak akan sebanyak ini. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya.
yang diajarkan itu orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa menyusu. Nah sekarang akibat terjadinya pergeseran nilai, bayi tanpa dosa sering dibuang ke tempat sampah, sementara orang-orang tua tengah malam rebutan nyusu. Ini kan sebuah kesalah setelan dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, menghadapi banyaknya musibah, menghadapi banyaknya bencana, kita tidak perlu mencari kambing hitam, tapi mari melakukan introspeksi. Kalau diuji, kita bukan saja harus sabar, tapi harus lulus. Nah, kalau ditegur, kita harus berani introspeksi, memperbaiki yang kurang dan mengurangi yang memang berlebihan. Mudah-mudahan musibah yang banyak menimpa negeri kita belakangan ini adalah teguran. Syukur-syukur kalau dia ujian. Dan sekali lagi, bukan saja kalau dia uji kita harus sabar, tapi juga harus lulus.